Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Belum semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan lewat Bapak Ibu Gembala pada saat pagi hari ini untuk saya berbagi tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya, untuk tentunya menguatkan kita, menasehati kita, dan menyegarkan kerohanian kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, puji Tuhan juga bisa melihat Mak Silas kembali sehat ya Mak Silas. Puji Tuhan bisa beribadah, terus kita berdoa buat Ibu Gembala senior. Puji Tuhan. Baik, langsung saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan membahas atau membagikan kepada kita semua tentang bagaimana kita harus menjadi tempat kediamannya Tuhan. Di dalam kehidupan secara spiritual, kita itu sebenarnya punya dua pilihan. Kita mau hidup kita itu didiami oleh Tuhan, dan yang kedua, apakah kita memilih hidup kita didiami oleh setan. Dan ini yang akan menentukan bagaimana buah-buah yang muncul dari kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau menjadi hidup kita didiami oleh Tuhan atau malah menjadi serupa dengan dunia. Kehidupan kita tidak membawa naturnya Tuhan. Kehidupan kita tidak membawa image-nya Tuhan. Saya masih berbagi tentang menjadi tempat kediamannya Tuhan ini yang relate dengan outreach, dengan sebuah penjangkauan. Karena menjadi tempat kediamannya supaya atau sehingga mereka atau saudara-saudara kita yang di luar sana boleh merasakannya ketika Tuhan ada bertahta dalam kehidupan saya dan saudara. Langsung saja kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kita lihat lagi referensi ayat yang lain dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Isinya hampir sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan saudara, Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saya boleh katakan sebagai tempat kediamannya, tempat kediaman, tempat tinggal, rumah, kemah, bait, gereja. Apa yang harus muncul dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Bukan hanya teman-teman atau saudara seiman yang ada dalam satu ruangan di tempat ini pagi hari ini. Mari kita melihat lagi, maju terus di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 14. Ulangan 23 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus. Ini yang mau saya garis bawahi. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus. Supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, supaya hidup kita didiami Tuhan, yang pertama adalah rumah kita atau saya dan saudara sebagai bait Allah, bait kudusnya, rumah kita harus bersih. Yang setuju katakan? Siapa yang di sini nggak suka rumahnya bersih? Siapa yang di sini yang nggak suka rumahnya rapi, teratur?
Saya mungkin di rumah yang paling bawel, paling cerewet tentang keadaan rumah, walaupun ya penataan mungkin tidak mungkin ada yang lebih bagus dari rumah yang saya tata begitu rupa. Karena saya melihat kayak misal kakak saya tempat ruang tamu, aduh jauh lebih bagus dibandingkan. Tapi intinya saya mau rumah yang saya tinggal adalah rumah yang bersih. Kamar yang nanti tempat saya untuk beristirahat, kamar itu menjadi kamar yang bersih. Makanya saya ngomel kalau misalkan sama anak-anak, aduh taruh mainan sembarangan, tempat tidur ini banyak mainannya anak-anak. Saya beresin. Ruang tamu yang harusnya itu tempat untuk kita menyambut tamu, malah ada pakaian kotor yang harusnya ditaruh di bagian belakang, ada piring, ada mangkok dan segala macam. Aduh, saya udah mulai ngomel. Karena saya mau bahwa rumah yang saya tinggali, tempat yang saya hidupi, ya bersama dengan keluarga adalah menjadi tempat yang bersih. Begitu juga dengan apa yang kita melihat bahwa kita ini adalah bait Allah. Supaya hidup kita didiami oleh Tuhan, maka rumah harus bersih. Rumah harus kudus, seperti tadi kita baca Ulangan 23 ayat 14. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus. Ketika rumah kita bersih, saya mau katakan maka Tuhan hadir. Karena Tuhan tidak suka dengan kekotoran. Saya ingat, kalau saya boleh kutip pemahaman atau nilai-nilai ajaran dari saudara-saudara teman-teman kita yang di seberang, bahwa saya waktu sekolah, karena sekolah saya dulu negeri, waktu SD, SMP, SMA, itu ada di tembok-tembok itu, mungkin juga ada di kota di mana kita tinggal, salah satu rumah sakit itu yang sebelah sana ya, arah mau ke perumahan BCF, di situ dikatakan kebersihan adalah salah satu iman, apa gitu loh. Kebersihan adalah satu wujud iman, kalau nggak salah kata-katanya seperti itu. Jadi mereka memiliki satu pemahaman, mereka memiliki satu pengertian, kalau hidup bersih itu merupakan wujud, mereka sudah menunjukkan iman mereka. Walaupun pengertian iman mereka dengan kita berbeda. Tetapi saya boleh katakan bahwa mereka aja yang tidak mengenal Tuhan seperti yang kita sembah, mereka tahu bagaimana hidup bersih dan mengatakan itu adalah sebagian dari iman. Terlebih kita bahwa dikatakan bahwa kemahmu harus kudus. Rumah di mana aku mau tinggal, yaitu Tuhan mau tinggal, harus kudus. Supaya dia, yaitu Tuhan, hadir. Dan saya mau katakan pagi hari ini, kalau Tuhan hadir di dalam hidup saya dan saudara sebagai baitnya, maka segala kepunyaannya, kepunyaan Tuhan, yaitu belas kasihan, kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahannya, kesabarannya akan ada di dalam rumahnya, dan kita akan nikmati itu semua. Tuhan yang bawa. Coba mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Nah ini tadi sudah saya singgung. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya boleh katakan ini semua yang tercatat dalam Kolose 3:12 ini semua saya sebut sebagai furniturnya Tuhan. Ini yang saya sebut sebagai perangkatnya Tuhan, propertinya Tuhan, garment yang disiapkan oleh Tuhan, outfitnya yang dari Tuhan. Ada kata tadi, kenakanlah itu. Kita sebagai bait Allah, kalau kita memilih bahwa hidup kita mau didiami oleh Tuhan, rumah itu harus bersih. Dan rumah itu bersih sehingga Tuhan bertahta berkuasa di dalamnya, dan Tuhan yang menyiapkan semuanya, propertinya, perangkatnya, furniturnya.
belas kasihan, kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan dan kesabaran dan seterusnya. Kenakanlah itu. Jangan dibiarkan. Kenakanlah itu. Kenapa kita harus kenakan itu Bapak Ibu? Berbicara outreach, kita mau menjangkau saudara-saudara kita di luar sana. Kita harus menyambut mereka, betul? Kita punya rumah. Tadi sudah saya singgung, saya ibaratkan saya punya rumah, ketika saya harus menyambut tamu, ada orang yang datang ke rumah saya tidak akan membiarkan rumah saya dalam keadaan kotor. Saya akan menjadi sibuk dan mulai panik, tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya, tapi saya melihat kondisi di ruang tamu saya atau di ruang keluarga saya itu berantakan. Saya akan buru-buru ambil sapu, saya mungkin ambil vakum, saya beresin semua barang yang bukan pada tempatnya, saya simpen, saya sembunyikan supaya orang lain nggak melihat. Ya sebenarnya nggak harus demikian, kalau memang harus bersih ya tiap hari harus bersih. Tidak hanya ada tamu baru diberesin Bapak Ibu. Ini menjadi satu kebiasaan. Jadi bagaimana kita mau menyambut tamu, bagaimana kita mau menyambut, mau welcome teman baru, tapi kita nggak mengenakan kasih sayangnya Tuhan. Kita nggak bawa belas kasihannya Tuhan. Ibu Gembala waktu hari Kamis juga singgung ini tentang belas kasihan. Sebenarnya sudah lama saya beberapa waktu yang lalu Tuhan taruh compassion, belas kasihan. Kita untuk menjangkau, kita mau outreach. Ya kita mungkin gak harus berapologet dengan orang-orang mungkin, aduh Tuhan gimana saya harus menjawab ya tentang keimanan kita. Ya puji Tuhan kemarin kita sudah dibekali. Tetapi intinya kalau kita punya belas kasihan dan orang-orang yang di luar sana perlu belas kasihan saya dan saudara. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Sehingga apa? Kalau kita menyambut mereka dalam keadaan apapun, kondisi mereka baik maupun buruk. Mereka orang baik ataupun orang jahat dan mereka mau datang ke tempat ini, ke rumah kita, ke gereja ini, saya mau katakan jadilah tuan rumah yang baik. Yang selalu pintunya terbuka untuk siapapun tanpa memandang suku, warna kulit, tingkatan sosial, kaya ataupun miskin. Kalau Tuhan taruh, kalau Tuhan utus kita sebagai milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya sempat bercanda dengan salah satu teman di staff. Biarlah kita kalau memang Tuhan taruh, bukan kalau memang dan harus itu, kita harus mencari domba-domba yang tersesat, yang terhilang. Domba yang tersesat, bukan domba yang lezat. Ya, ini hanya permainan kata. Domba yang tersesat, bukan domba yang lezat. Kalau domba yang lezat ini kita bisa pilih-pilih, ini lezat gak di domba ini? Ya. Ini menguntungkan buat kita enggak nih? Wah gak menguntungkan enggak deh, ntar dulu gereja lain aja, gereja lain. Saya berharap tidak demikian dan tidak ada di tempat ini. Tapi biarlah kita mencari domba yang tersesat. Mereka yang perlu cinta Tuhan, mereka yang perlu kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi rumah yang baik, tuan rumah yang baik. Jadi mari jangan sampai kita mengotak-ngotakkan kita, oh ini karena suku ini satu suku dengan saya. Itu tidak salah. Kalaupun kita bisa untuk berbaur, kita welcome, ya nggak apa-apa daripada kita tidak berbuat sesuatu pun. Jadi untuk menjadi tuan rumah yang baik, kita harus memenuhi kriteria di atas tadi yang kita sudah baca dalam Kolose 3 ayat 12. Milikilah atau kenakanlah belas kasihan, kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan hati, dan kesabaran. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan apa yang mau kita kerjakan sebagai gereja Tuhan, kita harus membangun persekutuan, fellowship, pertemanan yang tulus dan dalam. Tidak hanya di permukaan saja. Kita harus lebih dalam. Welcome kita bukan hanya sekedar sifatnya seremoni saja. Ya, seperti Bapak Gembala selalu welcome kita semua. Tapi tidak hanya sampai sebatas itu saja. Setelah itu ada follow up-nya, kita welcome, kita ada satu pertemanan yang tulus,
Ada persekutuan yang lebih dalam, Bapak Ibu. Berbeda kalau kita cuma, oh puji Tuhan, selamat datang, Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Tapi lebih dalam lagi. Mungkin hari-hari atau waktu-waktu berikutnya, kita bisa menyapa lewat telepon. Kita bisa ada pertemuan mungkin di mana ada kopdar, oh ya Pak, Ibu, kalau boleh saya berkunjung atau kita ketemuan di mana. Saya beberapa waktu lalu beberapa kali untuk mengajak satu boleh dikatakan teman baru, karena satu kompleks dengan saya yang dekat dengan di mana saya tinggal. Ya orangnya memang sibuk, jadi saya berkali-kali saya harus telepon. Sampai demikian orang yang mengatakan demikian, Pak, kalaupun Bapak gak sempat ke rumah saya, ya kita ketemulah ngopi-ngopi, kita ketemu di mana. Ya memang saya nggak suka kopi, jadi ya mau nggak mau karena ada satu pertemanan, saya harus mengiyakan. Oke Pak, kapan? Jadi ini yang saya boleh katakan, tidak hanya say hi, kita sambut, tapi ada satu kelanjutan, ada pertemanan yang tulus dan dalam dan tidak hanya di permukaan saja. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita, masihkah kita memiliki belas kasihan? Masihkah kita memiliki kesabaran? Masihkah kita memiliki kelemah lembutan untuk menyambut mereka? Berikutnya, kita melihat Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16 demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Betapa pentingnya ketika kita berinteraksi, kita bersosialisasi, tentunya ada kata-kata yang muncul dari setiap mulut kita. Dan biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita, kita minta hikmat. Jangan sampai kita salah-salah ngomong. Bapak Ibu, lihat tadi katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kadangkala mungkin ada bercandaan-bercandaan, mungkin ini kita belum tahu betul tipikal karakter orang ini gampang terima candaan enggak? Atau mungkin ada candaan yang membuat dia malah tersinggung, atau mungkin malah jadi nggak pengen ketemu lagi. Ada orang-orang yang demikian. Ada yang mereka bebas sampai ngakak-ngakak, hahihi dan segala macam. Oh puji Tuhan. Ya bisa jadi dikatakan ini satu frekuensi. Tapi kita harus minta hikmat dari Tuhan. Setidaknya ada perkataan Kristus. Bukan masalah jaim atau enggak jaim, tapi ini ada perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat bisa menyampaikan sesuatu, ada ajaran, ada nilai. Dan ini kalau bicara menegur, nah ini enggak gampang. Ini biasanya kalau sudah pertemanannya udah lama. Kalau baru kenal udah main tegur. Wah, siapa sih orang ini baru kenal 2-3 kali ketemu aja udah main negur. Udah mulai menghakimi, udah mulai ngejudge. Oh, orang akan jaga jarak. Saya nggak mau ketemu lagi dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya kita perlu hikmat Tuhan untuk berkata-kata dan menjadi doa kita. Tuhan, biarlah perkataanmu ada di dalam mulutku. Sekali lagi tadi dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalaupun mungkin Bapak Ibu Saudara nggak fasih ngomong, nggak fasih bicara, tapi setidaknya Bapak Ibu mungkin dalam satu kumpulan, Bapak Ibu Saudara mungkin yang suka nyanyi, dikatakan ini kita bermazmur, ada puji-pujian. Ada banyak orang yang diberkati ketika anak-anak Tuhan itu menyanyi tentang Allah kita, tentang Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu kalau lihat itu di YouTube, ada pujian-pujian rohani, jadi pujian-pujian Kristen, dan ada komen-komen di bawahnya. Dikatakan, saya bukan Kristen, tapi saya dengar lagu ini, saya merasa adem.
saya merasa teduh. Tidak berarti orang ini, dia nggak pakai bahasa kita. Kalau bahasa kita, oh diberkati, dia nggak pakai bahasa seperti itu. Orang ini sudah diberkati lewat pujian. Dan saya korelasikan dengan firman Allah ini katakan, dan puji-pujian dan nyanyian rohani yang dinyanyikan membuat orang diberkati, yang membuat orang hatinya terbuka, yang membuat orang hatinya tersentuh. Ini yang saya mau maju dan saya lanjutkan di poin kedua. Kalau kita harus menjadi rumah yang bersih, rumah yang kudus, dan Tuhan mau diam di dalam diri kita. Yang kedua, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, ayat 46 dan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47, demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan yang nambahin. Bukan kita. Tuhan yang nambahin. Cuman pertanyaan, siapkah kita? Kalau Tuhan tambahin, Tuhan berikan ada tamu, ada teman-teman baru. Siapkah kita? Kalau kita masih belum memenuhi syarat dengan belas kasihan, kesabaran, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, Tuhan gak akan taruh orang-orang baru, teman-teman baru. Mereka akan pergi. Kalau kita tidak menjadi gereja yang ramah, kalau kita gak menjadi gereja-gereja yang penuh dengan cinta, Bapak Ibu Saudara, mari kita harus menjadi gereja yang membebat, bukan gereja yang menghakimi. Gereja yang boleh welcome, yang boleh menerima siapapun. Dikatakan sambil memuji Allah. Ini saya mau katakan poin kedua. Jadi untuk Tuhan mau mendiami kehidupan kita, yang kedua adalah ada perbuatan kasih yang nyata dan doa, pujian yang selalu dinaikkan. Dikatakan mereka disukai karena selalu ada pujian yang dinaikkan. Ya memang kondisi sekarang seperti kita tahu bahwa kejadian yang viral, bahwa ibadah-ibadah kita, di mana kita lagi sedang nyanyi, kita ibadah, tahu-tahu digeruduk. Ya Bapak Ibu ya, kita tahu itu. Tapi saya melihat jemaat yang mula-mula kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita harus juga dengan bijaksana. Kita harus minta hikmat. Tidak tiba-tiba serta-merta, wah kata firman Tuhan kita memuji Allah. Ayo kita memuji Tuhan, bikin rame-rame. Bapak Ibu, kita harus memiliki satu hikmat. Kita harus bijaksana. Dikatakan, saya yakin tidak hanya pujian ada doa, tapi ada perbuatan kasih. Dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti. Lihat. Mereka berbagi. Ada satu kegiatan yang membantu dan memperhatikan satu dengan yang lain. Ini yang saya katakan satu gambaran sebagai komunitas yang erat, saling mengasihi, saling membantu. Mereka hidup dalam persekutuan, berbagi makanan dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Saya ingat salah satu moto di City Harvest Church, dikatakan find a need and meet it. Ini salah satu kunci di mana kita harus kalau mau menjangkau mereka, find a need and meet it. Jadi cari apa yang menjadi kebutuhan mereka dan kita harus penuhi mereka. Aduh Pak, kalau saya cari kebutuhan mereka, saya juga lagi butuh. Ngapain saya harus kok sibuk-sibuk cari kebutuhan mereka? Tunggu dulu. Saya mau katakan kalau ada orang berpikir demikian, berarti orang ini masih mementingkan dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai alatnya Tuhan, kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita mau fokus bahwa dan kita melihat, kita memiliki cinta Tuhan, kita harus bawa mereka tanpa harus bawa identitas agama kita. Oh saya Kristen,
Kau mau nggak jadi Kristen? Tidak, Bapak Ibu. Tapi setidaknya kita menabur sesuatu yang baik. Mereka perlu kasih sayang. Mereka perlu pertolongan. Dan kita harus menjadi problem solver bagi mereka. Makanya kenapa dikatakan bahwa di ayat 47 itu, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi tindakan ini menunjukkan kasih dan kepedulian yang tulus, yang menarik perhatian dan rasa hormat orang lain. Orang kan menghormati kok. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong orang lain, tanpa ada tendensi yang lain, tanpa ada kepentingan yang lain, dengan hati yang tulus. Dan ini sesuai dengan ajaran Yesus. Jadi kehidupan mereka mencerminkan ajaran Yesus, menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain yang mencari kebenaran dan teladan hidup. Nah ini yang penting, menjadi teladan hidup. Kita harus membawa figur yang baik, contoh yang baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, memang Bapak Gembala menargetkan kita. Gak tahu sampai akhir tahun ini atau mungkin masih berkelanjutan. Saya rasa berbicara outreach itu tidak terbatas waktunya. Selama kita bernafas, biarlah kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita mau melakukan amanat agung. Saya ingat ketika beberapa waktu yang lalu saya ada mengikuti care dan saya minta tolong pekerja untuk menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba saya dapat WA dari anak saya yang pertama. Dia mengatakan bahwa, Dedi, sebentar saya cari ini ya. Dia mengatakan, begini. Dedi, apa saja sih tugas manusia sebagai citra Allah? Saya lagi care. Tiba-tiba saya lagi dengerin firman Tuhan. Kok tiba-tiba anak saya Kit itu tanya seperti ini? Saya nggak tahu dia memang tanya secara pribadi atau dia tanya karena ada tugas dari gurunya. Anak saya udah SMP kelas 1. Jadi apa saja nih saya baca? Apa saja tugas manusia sebagai citra Allah? Dia bilang hehehe. Itu. Saya bilang karena saya lagi fokus dengerin firman Tuhan. Jadi saya berusaha untuk menjawab sesingkat mungkin, sesederhana mungkin yang bisa dimengerti. Saya katakan, ya tugas manusia pergi dan jadikan semua bangsa murid Yesus, pengikut Yesus, menjadi terang dunia dan garam, mengasihi sesama dan musuh pun sekalipun harus kamu kasihi. Dia tapi masih nanya lagi, mungkin jawaban saya kurang-kurang sederhana dan masih susah untuk diterima. Saya bilang, saya tambahin, kita harus menjadi pengubah dunia, bukan menjadi serupa dengan dunia. Jadi idealnya saya bilang sama Kit, kalau serupa dengan Allah harusnya kita juga suka ngampuni. Kita juga harus murah hati. Kita juga harus suka memberi pertolongan. Udah intinya itu yang harus kamu kerjakan. Terus dia ambil kata-kata saya, wah Dedi ini tak pakai buat quote ya. Apa? Dia bilang, menjadi pengubah dunia, bukan menjadi serupa dengan dunia. Oke, pakai aja. Bapak Ibu, ini pertanyaan seorang anak tentang bagaimana kita sebagai manusia membawa atau sebagai citranya Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat waktu saya pernah di mimbar ini juga, kita ini bawa naturnya Tuhan. Kita ini bawa image-nya Tuhan. Yang dilihat, dipandang dan dirasa dari setiap perbuatan, perkataan kita oleh orang lain. Sehingga orang akan menyimpulkan saya dan saudara seperti apa kita. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai. Dikatakan tadi, saya kutip kalimat anak saya. Jadi dalam hal apa saja manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Apa saja tugas manusia sebagai citra Allah. Saya hubungkan dengan apa yang saya jelaskan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, milikilah belas kasihan. Bicara belas kasihan, orang akan terima kok. Kita nggak usah bawa nama agama kita. Bicara kelemah lembutan, bicara kemurahan hati, dan kita mau berkorban dan nolong mereka. Apakah mereka menolak? Saya yakin tidak. Banyak orang-orang yang perlu pertolongan. Tanpa memandang
suku, warna kulit, tingkatan sosial, orang kaya, orang miskin. Jadi mari, mulailah dari setiap kita, apa yang bisa kita buat. Sekali lagi kita harus menjadi problem solver, pemecah masalah. Jangan, wah kalau ada yang lagi curhat, wah curhat juga, iya sama, saya juga lagi, waduh, orang bermasalah ketemu dengan bermasalah. Jadi nggak ketemu jawabannya. Berarti ini satu kumpulan yang salah, kurang tepat menurut saya. Jadi mari, sebagai pesan buat kita, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat kesayangannya Tuhan? Kita harus siap menjadi pundak atau bahu bagi mereka yang lelah. Saudara, di luar sana itu banyak hiruk pikuk orang yang bekerja dari Senin sampai Jumat, bahkan ada yang sampai Sabtu walaupun ada setengah hari. Capek mereka. Mereka mungkin juga kepingin, saya pengenlah pulang. Waktu saya pulang ke rumah, setidaknya saya mendapatkan satu ketenangan. Setidaknya waktu saya pulang ke rumah, saya mendapatkan satu keteduhan. Saya mendapatkan satu penghiburan. Berbicara rumah juga mungkin gereja. Bicara rumah juga mungkin kita sebagai eklesia gereja Tuhan. Ketemu dengan orang yang tepat. Kita yang sudah diutus oleh Tuhan menjadi problem solver. Oh, ada teman-temanku di kantor, ada teman-temanku di sekolah. Kiranya aku menjadi jawaban buat mereka. Aku bisa kasih nasihat, aku bisa kasih advice buat mereka. Dan mereka bisa diteduhkan, mereka bisa ditenangkan. Sebenarnya ada banyak cerita kalau anak saya dan Ibu Ida juga pernah share apa yang dilakukan oleh anak saya Kit dan teman-teman yang seumuran di sekolahnya. Jadi bawa temannya dan temannya merasa tenang waktu didoakan, Bapak Ibu. Padahal anak saya ini nggak paksain mereka. Dia cuma cerita, nggak paksain. Tapi satu hal bahwa kalau itu sudah kehendak Tuhan dan Tuhan mau tangkap jiwa itu, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Bagian kita adalah kita harus memenuhi kriterianya Tuhan. Dalam Kolose 3 tadi yang sudah kita baca ayat 12 dan seterusnya. Kita harus mengenakan belas kasihannya Tuhan. Kita membawa kemurahan hatinya Tuhan. Kita membawa kasih. Kita membawa apa yang baik yang datangnya dari Tuhan. Tadi saya katakan kita harus siap menjadi pundak bahu bagi mereka yang lelah. Kita juga harus menjadi kedua tangan, membawa kedua tangan kita siap terbuka untuk memberikan mungkin pelukan buat mereka. Pertolongan buat mereka. Tanpa kita berpikir, aduh kamu pasti kotor, kamu mandi dulu. Bapak Ibu, saya yakin orang-orang yang penuh dengan cintanya Tuhan, ketika kita datang kepada orang-orang yang perlu Tuhan, gak peduli mereka lagi bersih, mereka kotor dan segala macam, kita terima, kita peluk mereka. Karena intinya mereka adalah perlu dekapan kasih sayang. Tepatnya adalah kasih sayang Tuhan. Mari kita harus siap membuka kedua tangan kita, memberikan satu sambutan, welcome, pertolongan buat mereka. Dan tentunya kita harus siap berkorban dan berbagi untuk mereka. Dan yang terakhir menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Kalaupun ada orang yang berkeluh kesah, dengarkan saja. Dengarkan bukan terus kita kerjakan yang lain. Dengarkan, fokus dengarkan. Setelah itu siaplah. Kita bisa melepaskan dan menabur sesuatu. Dan memberikan tentunya jawaban buat orang-orang yang lagi terikat mungkin. Yang lagi susah. Yang gak tahu lagi ngapain. Persoalan begitu berat. Atau mungkin kita juga, aduh Tuhan, aku ini masih punya persoalan. Tuhan tahu. Tapi ketika kita memutuskan, aku mau tanggalkan persoalanku dulu. Tapi ketika Tuhan tampakkan, tunjukkan, Tuhan ada orang di depanku lagi punya masalah. Aku harus mengutamakan, aku harus mendengar orang ini. Berarti Tuhan punya tujuan supaya kita menjadi problem solver. Membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadilah pendengar yang baik. Dan kita harus siap berkorban.
Pak, apa yang bisa saya berikan? Apapun, berapapun yang bisa engkau bantu dan berikan. Sebagai kesaksian terakhir, tapi ini cerita yang sangat-sangat lama. Ya, kenapa saya katakan lama? Karena koridor di sebelah sini masih belum direnovasi dan gereja ini masih tidak seperti ini. Ketika itu di depan itu masih kantornya di depan, paling depan. Saya nggak tahu orang ini modus atau bagaimana. Satu orang, waktu seorang bapak, dia sampai hari ini mungkin juga ada yang hampir sama kasusnya ya. Dia nggak bisa pulang, ditinggalnya waktu itu dia ngomong katanya waktu itu dia tinggal di Sukabumi atau dari Cirebon, pokoknya dari Jawa Barat, dia mau pulang nggak bisa. Waktu itu saya nggak tahu ada seorang ibu yang mengarahkan ke saya, karena waktu itu saya tinggal di Pastori jadi mengarahkan kepada saya. Akhirnya ngobrol dengan saya, singkat cerita dia punya masalah keuangan. Saya pikir, waduh, gak salah orang ini ya. Kenapa kok ke saya? Saya sebagai pengerja, apa yang bisa saya beri? Tapi waktu saya ambil keputusan, Bapak kenapa? Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke sini tapi saya nggak punya ongkos. Mungkin masih banyak orang-orang yang seperti ini. Tapi saya nggak terlalu banyak pertimbangan, orang ini mau modus atau mau ngerjain saya atau mau malakin saya. Saya nggak terlalu banyak mikir ini dan itu. Oke Pak, apa yang saya punya saya berusaha bantu Bapak. Dan saya ingat waktu itu di dompet saya hanya tinggal 2 lembar. Ya saya nggak cerita, saya lupa waktu itu tinggal 2 lembar. Ya, saya bilang Bapak saya tinggal 2 lembar, kita bagi ya. Bapak 1 lembar, saya selembar. Jadi setelah saya kasih, saya doain. Setelah amin, apa yang terjadi? Pak, nggak bisa ditambahin lagi. Dalam hati, waduh orang ini nggak tahu berterima kasih. Saya udah tinggal 1, kamu udah dapat separuh masih meminta lagi. Kalau saya mau berpikir, ini pasti orang nggak baik ini, bisa saya minta lagi atau saya usir segera. Enggak Bapak Ibu, saya tetap melepaskan kasih. Pak saya nggak bisa kasih lebih, ini yang bisa saya kasih. Apa yang saya kasih ini kecil, tapi kalau Tuhan mau kasih Bapak lebih dari apa yang bisa saya kasih. Jadi saya hanya bisa berdoa, Bapak bisa kalau bisa ini cukup dan pulang ke tempat asal Bapak. Bapak dalam keadaan selamat, tiba sampai tujuan. Udah, selesai. Tuhan itu tidak mau berhutang dan Tuhan tidak menutup mata apa yang bisa hamba-hambanya, umat-umatnya itu lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tidak sampai 2 jam Bapak Ibu, apa yang saya tabur. Tapi ini jangan dicarikan satu ukuran, tolak ukur bahwa sama akan seperti ini. Jadi ketika apa yang saya tabur, saya nggak cerita berapa itu nominalnya, nggak sampai 2 jam, ada orang datang kepada saya, Om, ini ada berkat, dan itu nilainya, saya katakan 10 kali lipat dari apa yang saya kasih. Saya nggak pernah berpikir untuk, waduh nanti apa saya, udah tinggal selembar, yang selembar di bawah tadi orang itu yang nggak saya kenal dan baru saya kenal. Bapak Ibu, intinya, seperti dalam kisah para rasul tadi, Tuhan yang akan menambahkan, Tuhan yang akan gerakkan. Tugas kita, bagian kita, lakukan saja untuk terus menabur segala kebaikan. Kenakanlah kasih itu, belas kasihan itu, kemurahan hati, tanpa harus menaruh curiga. Kalaupun ada orang yang berusaha, ada sesuatu yang membahayakan, percayalah Tuhan akan jagain kita. Ya kita juga harus mawas diri juga, kita harus punya hikmat, nggak sembarangan kan. Tapi setidaknya jangan buru-buru menaruh curiga. Mari kita mau melepaskan kasih dan buatlah mereka supaya mereka, oh saya diterima, oh saya disambut, oh saya dipeluk, oh saya ditolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya kembali kepada tema apa yang saya bagi. Bapak Ibu Saudara mau menjadi tempat kediaman Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara mau menjadi tempat kediamannya Tuhan, mari jadikanlah kita sebagai tempat kediaman Tuhan itu selalu bersih. Selalu bersih. Kemah itu harus kudus.
Jangan lagi bawa sesuatu yang jahat. Dan yang kedua tadi, biarlah selalu ada doa, ada pujian, penyembahan yang selalu kita naikkan. Ada pujian yang selalu kita naikkan. Jadi saudara, selama kita masih bernafas dan kita harus berjuang ketemu dengan banyak orang, mari doa kita, penyembahan kita bukan hanya di dalam gereja, tapi ketika kita juga di luar, ada pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada pujian yang dinaikkan dan dikatakan semua orang itu menjadi suka. Dalam versi yang lain, seluruh kota menyukai mereka. Bagaimana kalau seluruh kota di mana kita tinggal menyukai gereja Tuhan? Saya jadi gak habis pikir, kenapa ya ada orang-orang sampai benci di satu kota dengan tempat di mana kita berkumpul, kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya saya gak mau berasumsi, atau mungkin barangkali kurang berbaur, kurang welcome dengan masyarakat di sekitar. Tapi mari kita mulailah dari diri kita, dimanapun kita bekerja. Saya tidak hanya melulu gereja ini, tapi kita sebagai eklesia, dimanapun kita, sebagai pemimpin perusahaan, sudahkah kita menjadi berkat untuk karyawan kita? Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang mahasiswa, apakah kita sudah cukup menjadi berkat dan mereka bisa menerima, oh iya, apa yang aku lihat dari apa yang kamu buat, yang perkatakan, aku bisa nerima. Bapak Ibu Saudara, kita harus relevan sehingga mereka bisa nerima kita. Kita tidak boleh kaku, kita harus fleksibel, kita harus luas, kita harus ramah, kita harus membawa kasih Tuhan. Dan yang kedua tadi, harus ada pujian yang selalu kita naikkan. Kalau ada pujian yang selalu kita naikkan, Tuhan tuh hadir. Tuhan tuh hadir. Maka ada pujian, Tuhan hadir di bait kudusnya ketika umat Tuhan menyembah Dia. Amin. Haleluya.